warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ansyur wahfad wa'id nahdlatul fil alamin nabi hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan memaparkan tentang psikologi belajar siswa dalam metode pengajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Materi pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam di sekolah madrasah atau madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, dan kebangsaan, serta dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pembelajaran pendidikan agama Islam diharapkan dapat memberikan landasan spiritual, moral, dan etis yang kuat bagi peserta didik, serta mengembangkan kesadaran agama yang mendalam dan kesalehan pribadi dan sosial. Untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, maka guru perlu melakukan analisis pengembangan materi dan meneliti isi kurikulum yang tertuang dalam kompetensi dasar, kemudian mengkaji dan menjabarkannya secara mendalam sebelum menyajikannya. Hasil analisis materi ini kemudian digunakan dalam menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Analisis pengembangan materi merupakan proses evaluasi dan pemilihan materi pembelajaran yang akan dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan sesuai dengan kurikulum dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam analisis pengembangan materi, guru melakukan beberapa langkah, antara lain mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan topik, tema, dan konsep yang relevan. Yang kedua, memilih materi yang paling relevan dan sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pemilihan materi ini didasarkan pada ketersediaan sumber belajar dan referensi yang memadai. Menjabarkan materi secara mendalam. Yang ketiga, menjabarkan materi secara mendalam terhadap materi yang telah dipilih. Guru juga dapat mengaitkan materi dengan pengalaman atau situasi kehidupan nyata agar materi dapat diaplikasikan secara lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Yang keempat, menentukan indikator hasil belajar yang diharapkan dari pengembangan materi tersebut. Indikator hasil belajar ini memberikan petunjuk tentang kemampuan dan pemahaman apa yang diharapkan peserta didik capai setelah mempelajari materi tersebut. Analisis pengembangan materi penting dalam menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Dengan melakukan analisis yang komprehensif, guru dapat memastikan bahwa materi yang dipilih dan dikembangkan dapat memberikan pengalaman belajar berkualitas dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kita lanjut ke B, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Implementasikan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, memberikan ruang eksplorasi dan ekspresi kreatif, serta melibatkan interaksi dan kolaborasi yang mendorong pemikiran out of the box. Pendekatan pembelajaran kreatif menekankan pada pemberian kesempatan
kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui berbagai kegiatan dan strategi pembelajaran. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pendekatan ini dapat diterapkan dengan tujuan menggali potensi kreatif peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama. Siswa yang memiliki tingkat kreativitas tinggi cenderung menunjukkan pemahaman agama yang lebih mendalam dan mampu mengaplikasikan ajaran agama secara kreatif dan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil analisis kajian-kajian terdahulu, Daeng Lutfi Azizan et Dewi Anggela, berikut adalah upaya-upaya dalam pengembangan kreativitas siswa pada pembelajaran PAI. Yang pertama, lingkungan belajar yang mendorong kreativitas. Ciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, terbuka, dan mendorong eksplorasi ide-ide baru. Ruang kelas yang kreatif, penuh dengan bahan dan sumber daya yang relevan dengan agama Islam, dapat memotivasi siswa untuk berpikir kreatif. Libatkan siswa dalam kegiatan kolaboratif, diskusi, dan proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk berbagi ide dan solusi inovatif terkait ajaran agama Islam. Yang kedua, stimulasi pikiran dan imajinasi. Dorong siswa untuk berpikir out of the box dan mengembangkan imajinasi mereka dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam. Yang ketiga, mendorong ekspresi kreatif. Berikan siswa kesempatan untuk mengekspresikan pemahaman agama mereka melalui berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti seni, drama, puisi, dan penulisan. Yang keempat, penghargaan atau penguatan positif. Berikan penghargaan dan penguatan positif atas ide-ide kreatif dan usaha siswa yang mengaplikasikan ajaran agama Islam secara kreatif. Kita lanjut ke yang C, ini meningkatkan minat dan dalam pembelajaran PAI. Minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat adalah suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang memolakan perhatian seseorang sehingga membuat dirinya jadi selektif terhadap objek minatnya. Perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan, atau objek itu berharga atau berarti bagi individu atau satu keadaan motivasi atau satu set motivasi yang menuntun tingkah laku menuju satu arah tertentu. Dari beberapa penelitian terdahulu dikatakan bahwa di dalam minat itu terdapat hal-hal pokok, antara lain adalah yang pertama, adanya perasaan senang dalam diri dan yang memberikan perhatian pada objek tertentu, adanya ketertarikan terhadap objek tertentu, adanya aktivitas atas objek tertentu, adanya kecenderungannya berusaha lebih aktif, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke D, menggali bakat dalam pembelajar PAI. Bakat muncul bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan, sehingga mungkin saja seseorang tidak mengetahui dan mengembangkan bakatnya. Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Ungkapan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Purwanto 2010 bahwa bakat dalam hal ini lebih dekat pengertiannya dengan kata aptitude, yang berarti kecakapan, yaitu mengenal kesanggupan tertentu. Bakat adalah potensi atau kemampuan kalau diberikan kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar akan menjadi kecakapan yang nyata. Untuk membangun minat siswa dalam bidang tertentu dan memanfaatkan bakat mereka dalam konteks pendidikan agama Islam, berikut adalah pendapat ahli dan temuan terkait beberapa cara yang dapat dilakukan. Identifikasi. Yang pertama, identifikasi dan pemahaman bakat siswa. Guru perlu mengidentifikasi dan memahami bakat-bakat khusus yang dimiliki oleh siswa dalam bidang tertentu seperti seni, musik, sastra, kepemimpinan, atau komunikasi. Melalui pengamatan, diskusi, atau evaluasi kinerja, guru dapat mengetahui bakat individu siswa.
Yang kedua, penyesuaian belajar. Setelah mengidentifikasi bakat siswa, guru dapat menyesuaikan pembelajaran pendidikan agama Islam, memperhatikan minat dan bakat mereka. Misalnya, jika seorang siswa memiliki bakat di bidang seni, guru dapat memberikan tugas yang melibatkan ekspresi seni seperti melukis atau membuat karya seni yang terkait dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, pemberian tantangan yang sesuai. Untuk membangun minat siswa, penting untuk memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Yang keempat, pengembangan program ekstrakurikuler. Sekolah dapat mengembangkan program ekstrakurikuler yang mengaplikasikan pengembangan bakat siswa dalam bidang tertentu yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Misalnya mengadakan kelompok musik, religi, klub sastra agama, atau kegiatan seni religi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan karena waktu ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar ruangan Pak ini.